Wahai dunia, siapa gerangan yang berkhidmat kepadaku, maka khidmatilah dia. Dan siapa gerangan yang berkhidmat kepadamu, maka perbudaklah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo, beliau pernah bercerita, dahulu di bulan Ramadan ana sering sekali bersedekah, tetapi saat itu ana tidak mempunyai apa-apa. Lalu datang seorang muhibin memberi ana satu buah sarung BHS, sarung mahal. Ana pikir, mengapa tidak sarung ini saja yang saya sedekahkan. Akhirnya sarung BHS itu ana sedekahkan, padahal sebenarnya ana ingin memakainya juga karena itu sarung yang bagus dan mahal harganya. Dan ajaibnya, begitu sarung selesai ana sedekahkan, 1-2 jam kemudian datang seseorang menemui ana. Dia datang sambil memikul satu kardus dan di luar masih banyak. Dia bilang, "Habib, mohon diterima sedekah dari saya untuk Habib, 100 potong sarung BHS." Kata beliau, Al-Habib Anis Al-Habsyi, nampaknya Allah membalas sedekah ana jauh lebih banyak dari yang semestinya, au kama qala Al-Habib Anis. Dan memang secara hitungan matematisnya, Habib seharusnya hanya mendapat payback, kembalian balasan 10 buah sarung saja. Karena satu buah kebaikan dilipat gandakan Allah balasannya 10 kali lipatan. Tetapi jika bersedekah atas sesuatu barang yang disukai oleh diri sendiri, sesuatu yang sebenarnya berat melepaskannya, apalagi jika itu satu-satunya yang dimiliki, maka balasan Allah bisa jauh berlipat dari yang semestinya. Pada saat usia sepuh beliau, tampaknya makom dan kedudukan beliau sudah sejajar dengan para aslafnya dalam urusan duniawinya. Misalnya, beliau sudah tidak ada lagi ta'aluk hubungan dengan dunia dengan segala kemewahannya, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Justru dunialah yang kepincut untuk bisa berta'aluk berhubungan dengan diri beliau. Sebagaimana kalam kakek beliau, Allah berkata kepada dunia, "Wahai dunia, siapa gerangan yang berkhidmat kepadaku, maka khidmatilah dia. Dan siapa gerangan yang berkhidmat kepadamu, maka perbudaklah dia. Man khadamani fakhdamihi, wa man khadamaka fastakhdamihi." Suatu saat Habib Anis bercakap-cakap dengan para tamu, kemudian mengharuskan beliau untuk mengambil sejumlah uang untuk meminta seseorang membayar sesuatu. Beliau kemudian memanggil keponakan beliau, "Ambilkan anak uang yang ada di dalam almari," perintah beliau Al-Habib Anis Al-Habsyi. Keponakan itu masuk ke dalam kamar Habib Anis dan membuka almari beliau. Betapa kagetnya dirinya melihat almari itu penuh berisi tumpukan-tumpukan uang yang masih ada label banknya. Betapa tidak kaget
sedangkan beberapa menit sebelumnya dia ada di kamar itu, menyapu lantai dan membersihkan dalamnya. Dia pun ingat saat membersihkan almari itu kosong, tidak ada isinya, apalagi berisi uang sebegitu banyaknya. Dia ambil 1-2 bendel uang dan dia serahkan kepada beliau, Al-Habib Anis. Sambil tersenyum, Habib Anis bertanya kepadanya, "Hanya ini yang kamu ambil ya Fulan?" Keponakan Habib Anis itu pun tersenyum kecut, diledekin pamannya sedemikian. Habib kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang dan tersisa hanya sedikit. Lalu oleh Habib, sisa uang tadi beliau masukkan ke dalam kantong baju sang keponakan. Habib Anis kemudian berkata kepadanya, "Tolong ane ambilkan kopiah putih yang ada di atas almari." Keponakannya segera masuk ke dalam kamar. Dia mencari kopiah yang dimaksud tetapi tidak ketemu. Apa di dalam lemarinya ya, pikirnya. Maka dia kemudian membuka almari. Betapa kagetnya dia saat melihat dalamnya almari Al-Habib Anis itu kosong, tidak berisi apapun. Kemudian kemana larinya gundukan-gundukan uang yang dia saksikan beberapa menit sebelumnya? Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, tampaknya Habib Anis menyuruh dirinya mengambilkan sesuatu, tetapi sejatinya Habib Anis ingin menunjukkan kepadanya sesuatu yang lain. Semoga Allah meninggikan derajat baginda Habib Anis Al-Habsyi dalam barzakh beliau, mengharumkan kubur beliau dengan misik-misik kemuliaan, dan tiada henti Allah memancarkan madad dan keberkahannya kepada kita sekalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.